berbeda dari tahun sebelumnya dalam kesetiaan kami kepada Tuhan, dalam kepatuhan kami di dalam mengiring Engkau. Perlengkapi pagi hari ini Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh menyadari ketergantungan kami kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus firman kebenaran itu kami berdoa. Haleluya. Semua manusia katakan amin. Saudara, saudara, kita buka di dalam Injil Markus pasalnya yang ke-8. Injil Markus pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-35. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Saya ulangi Bapak Ibu. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Pagi ketika saya bangun, waduh, deras sekali hujannya. Wah, ini bisa nggak ya berangkat ya? Sementara saya lihat anak saya masih tidur nyenyak begitu. Tapi ternyata saudara, sudah saya buka pintu sana, jendela sana, kemudian apa yang terjadi? Oh, saya mandi. Kemudian ada adik ipar saya, kebetulan tadi malam itu datang. Dia bilang, Abang, saya lapar loh. Semalam itu saya mau buru-buru tidur, tapi ternyata belum makan. Saya lapar. Ya cari sendirilah. Tadi malam kami bakar-bakar kami berempat, kamu tidur. Saya paling agak ini kalau suruh bangunkan orang tidur agak berat, karena saya merasakan ketika saya tidur kemudian dibangunkan, saya merasa diri saya nggak enak. Karena ketika saya tidur, saya pasti dalam kondisi yang letih untuk melepaskan lelah itu, sehingga saya harus tidur. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, tahun 2021 kita sudah masuki, bahkan semua tentu kita sudah berdoa. Semua sudah berdoa ketika 00:00 tadi pagi ataupun tadi malam ya, kita sudah datang di dalam hadirat Tuhan. Semuanya kita masuk di 2021. Tentu saya tadi malam sampaikan sama anak-anak saya, karena ibu sudah di Medan, bahwasanya kalian mau punya kerinduan apa, coba sampaikan dulu sama Tuhan. Hari ini hari yang Tuhan sudah berikan, memasuki tahun yang baru. Kalian mau berdoa, sampaikan dulu sama Tuhan. Ya, kita masuk di 2021, saudaraku. Tentu itu adalah merupakan satu lembaran yang baru. Tadi saya katakan bahwa beberapa gereja malah tidak mengadakan ibadah tahun baru. Mereka biasanya kalau saya lewat itu beberapa gereja sudah ramai itu, tapi ternyata mereka masih tutup. Tapi kita percaya kalau kita hanya 50 begini, ya tetap jalan gitu. Nah, kita mau bersyukur mengawali tahun 2021 dengan yang saya katakan tadi, lembaran yang baru, lembaran
isi hal yang baik, kita mau isi hal yang benar, kita mau isi hal yang lurus. Kita punya pengharapan. Oh, 2021 tentunya punya pengharapan yang berbeda dengan 2020. Yang dimana orang pada khawatir, pada ketakutan dan lain sebagainya. Tapi mari kita dengan iman percaya kita bahwa Tuhan menyiapkan hal yang terbaik. Kalau kita mengawalinya dengan ucapan syukur. Hari ini saudara yang terkasih, bagaimana kita akan diselamatkan oleh Tuhan kalau kita itu kesukaan kita adalah apa? Kesukaan kita adalah memberitakan Injil. Dan kita mungkin akan dianiaya karena nama Yesus itu. Semua yang ada di dunia ini adalah ada nilainya. Semua yang ada di dunia ini ada harganya. Cuma harganya berbeda-beda. Ada yang murah, ada yang sedang, ada yang mahal. Orang bilang bahwa uang tidak bisa dibohongi. Loh kok gitu Pak? Iya. Kalau saya membeli dengan harga yang mahal, tentunya kualitas barang itu yang kita beli tentu juga mahal, tentu juga bagus kualitasnya. Tapi kalau kita mau membeli sesuatu dengan harga yang murah, tentu juga kualitasnya itu juga kurang bagus. Makanya orang mengatakan, kalau saya beli dengan harga yang mahal, ya udah pasti bagus. Semua yang ada di dunia nilainya ada, harganya ada, termasuk diri kita. Keberhasilan kita menuju sesuatu itu, mari kita mau. Tentunya kita mau bayar harga. Adakah kita mau membayar harga yang mahal dalam kehidupan kita supaya kita berhasil berpegang sama Injil Kristus itu? Kemana kita berada, saudara? Kita akan dikuatkan di dalam semua di dalamnya ketika kita mau melihat bahwa sesuatu itu sudah itu penuh dengan harga. Harganya sangat mahal. Nah, mari kita mau tanam benih-benih itu di tahun 2021 ini, benih-benih yang baik, benih-benih yang mahal. Ketika anak saya kemarin dia jalan-jalan sampai ke Malang, mamanya bilang, tolonglah di Malang kan ada benih-benih bunga atau benih-benih buah-buahan yang bisa dibawa pulang, nanti tolong dibelikan karena di sana itu sangat murah benih itu, saudara. Jadi anak saya bilang, ya nanti saya coba lah. Tapi biasanya namanya dia jalan-jalan bisa aja lupa orang dia jalan-jalan. Tengah malam ketika saya telepon ternyata masih ada di kapal dari Banyuwangi ke Bali. Nah, saudara yang terkasih, mari ketika berbicara tentang Injil itu, saudara, biarlah kita mau menjadi pemberita. Pemberita itu bukan berarti harus jadi pelayan firman Tuhan, tetapi dengan saya bilang bahwa dengan kita tersenyum dengan orang lain aja, kita sudah memberkati orang lain. 2021, mari kita rubah yang tidak baik, tidak benar itu di hadapan Tuhan. Kita mau buang itu dan kita mau isi yang lembaran baru, saya katakan tadi, lembaran yang masih putih bersih itu kita isi dengan isian-isian yang berkualitas. Kalau kita mau mencapai yang kualitas itu sendiri. Ketika kemarin saya diajak jalan-jalan untuk mencari lokasi di daerah Kostarina, termasuk di situ banyak yang mangkrak bangunan-bangunan ruko, tapi ternyata juga harganya juga sudah sangat-sangat tinggi, saudara. Tapi saya percaya ketika Bapak Ibu dan termasuk saya di dalamnya kita mau mencari, tentu nanti Tuhan akan tunjukkan yang tentunya diberikan yang terbaik untuk kita. Untuk kita mau beribadah di dalam, memberkati tempat itu, memberkati lingkungan itu.
Dan itu antara 3 sampai 5 kata di daerah-daerah situ. Memang ada juga yang bekas gereja yang karena dia sudah belum habis kontrak, tetapi dia memutuskan untuk keluar dan lain sebagainya. Ada 2 atau 3 bekas gereja di sana. Tetapi mari kita mau berkumpul di 2021 ini. Kita percaya bahwa supaya hidup kita itu berharga, supaya kita berharga di mata Tuhan, supaya kita itu berharga di mata orang lain, kita mau berbeda dan kita mau bayar harga. Ketika pagi-pagi ya tadi saya sudah agak sedikit cemas karena hujan, tapi ternyata Tuhan kasih nggak hujan, ini cuma sedikit ada di dekat petani yang juga sebelumnya. Sudah, kita tetap berharap, kita tetap bersyukur, kita tetap mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya, supaya hidup kita ini berharga. Bukan hanya berharga di mata orang lain, kita diperhitungkan orang lain, tetapi juga kita mau diperhitungkan oleh Tuhan. Karena kesukaan kita adalah apa? Yang pertama-tama menyenangkan hati Tuhan. Yang pertama-tama kita berdoa mengandalkan Tuhan. Yang pertama-tama kita fokus kepada Tuhan, sehingga seluruh hidup kita, kalaupun kita mungkin buang waktu, buang tenaga, buang pikiran, tapi kesemuanya itulah bayar harga kita. Di 2021 kita mau bayar harga yang mahal itu kita berikan demi untuk Injil Tuhan, demi untuk nama Yesus Kristus. Sehingga hari ini kita mau melihat bahwa firman Tuhan kita akan imani itu, bahwa tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkan. Keselamatan Tuhan sudah berikan bagi setiap kita. Mari kita mau bangkit, bahwa hidup kita ini tidak mulus ketika kita ikut Tuhan, tapi janji Tuhan adalah penyertaannya itu yang luar biasa. Karena kalau kita mau ikut Tuhan, kalau kita mau iring Tuhan, berarti kita harus mampu memikul salib. Berarti kita ada dalam penderitaan itu. Siap enggak kita harus menderita itu? Berarti kita juga harus menyangkal diri. Kita juga harus mengesampaikan hobi kita, mengesampaikan kesukaan kita demi untuk kemuliaan Tuhan. Maka kita baru diperkenankan oleh Tuhan, maka kita baru layak untuk mengikut Tuhan. Tentunya banyak hal yang tidak pernah terpikirkan di dalam diri kita muncul, dan itu juga akan berlaku di 2021 ini. Tetapi Tuhan menyertai setiap langkah kita. Tuhan akan memberkati setiap kita, sehingga kita akan terus mau mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus itu baik. Teman-teman juga sudah pada bilang, Pak, nanti di 2021 Pak Februari sudah pensiun ya? Oh iya. Bekerja apa Pak? Mungkin saya lebih sibuk dari sebelumnya. Kalau saya dari pagi sampai sore saya kerja di kantor, saya mungkin lebih sibuk lagi. Karena waktu kemarin saja ketika saya sedang ada di rumah, ada seseorang yang telepon, Bapak, ini ada saudara saya, ya sudah merupakan satu kebiasaan mungkin ya. Kok setiap kali mau tahun baru begitu kok sakit? Wah ini saudara, ini yang repot. Mau tahun baru kok sakit? Loh, ini malah jadi diimani kalau kita berkata begitu, saya bilang gitu. Jadi mari kita mau tolak itu supaya apa? Jangan sampai kita berkata dirinya sendiri atau saudaranya itu berkata setiap kali mau Natal, setiap kali mau tahun baru satu, kita menolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita tidak lagi mengalaminya itu. Kita mau putuskan itu supaya tidak berlaku lagi. Iya Pak, dia dulu pernah begini, tapi semuanya sudah diputuskan oleh pendoa. Iya bagus itu, tapi kenapa sekarang masih sakit lagi, masih lemas lagi? Masih ada sesuatu yang harus kita mau beresin, masih ada sesuatu yang kita harus tuntaskan, masih harus ada sesuatu yang kita mau jangan ada, yang sesuatu yang ditutupi di hadapan Tuhan. Dia kata, oh iya itu Pak, nah itu dia.
supaya kita mampu apa yang kita cita-citakan. Tentu bukan kepentingan, kebutuhan diri kita sendiri, tetapi kepentingan juga untuk saudara-saudara yang lain. Kepentingan juga secara khusus untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang jelas setiap kami pagi hari ini, besar dan ajaib karya-Mu Tuhan. Kami mau menjadi manusia-manusia yang berkualitas di hadapan-Mu. Kami menjadi manusia-manusia yang berguna, berarti bagi-Mu Tuhan, juga bagi sesama kami. Ajari kami, dan kami mau bergantung kepada-Mu Tuhan. Oleh sebab itu kami mau mempersembahkan hidup kami di tahun 2021 ini Tuhan, supaya hidup kami sungguh-sungguh bermakna bagi orang lain. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah. Dan ini kami tuntunan bimbingan-Mu ada. Kami mau mengiring Engkau seluruh apa yang Tuhan kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus secara khusus untuk Mama Elizabeth dan anak-anak. Kami percaya Allah itu Allah yang merawat, Allah yang setia, Allah yang menjamah, Allah yang sudah menarik dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Secara khusus hamba tidak tahu pergumulan hidup mereka, tapi ketika mereka meminta hamba untuk pagi hari ini berdoa, kami percaya pergumulan yang begitu berat dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kau bebaskan, Kau lepaskan. Ialah belenggu-belenggu apapun itu ya Bapa, kami mau hancurkan dalam nama Yesus sehingga dia boleh bangkit di tahun 2021 ini. Mama Elizabeth, keluarga, bahkan juga anak-anak diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dan juga Ibu Yuyu, Tuhan memberkati mereka, anak-anak kami Tuhan, baik itu Anda, baik itu juga Nama, Tuhan memberkati mereka Tuhan. Kami percaya Allah bersama-sama dengan mereka, sehingga mereka juga ingat waktu-waktu jam-jam ibadah itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ingat juga dengan Mas Moko, istri anak-anak diberkati oleh Tuhan. Kami tidak tahu juga pergumulan mereka Tuhan. Di pagi hari ini ya Bapa, Engkau memberkati, Engkau menyertai, bahkan juga di tahun 2021 memberikan satu semangat bangkit usahanya Tuhan buat berhasil. Terima kasih ya Bapa kami yang ada di surga. Terima kasih Allah. Dan inilah setiap kami Bapa, kami mau mengakhiri pada pagi hari ini. Turunlah kiranya kasih karunia rahmat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa yang menciptakan langit, laut, bumi dan segala isinya, dan di dalam Putra Tunggalnya yang sudah menebus dosa kami yaitu Yesus Kristus, dan melalui Roh Penghibur yaitu Roh Kudus akan memberkati setiap saudara dari saat ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima